Pernyataan putri mantan Presiden Soeharto, Titi Soeharto yang ingin mengembalikan Indonesia seperti di era kepemimpinan ayahnya jika Prabowo Subianto menang Pilpres menuai kritik luas warganet. Klaim keberhasilan era Soeharto yang disampaikan mantan istri Prabowo ini dikritik dan ditolak netizen. Dalam cuitannya, Titi Soeharto yang mendukung pasangan Capres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menyatakan ingin mengembalikan Indonesia seperti di saat Orde Baru. Cuitan Titi ini menuai reaksi netizen. Tidak sedikit netizen yang menolak keinginan Titi untuk mengembalikan Indonesia ke kondisi masa lalu saat masih di bawah kepemimpinan Soeharto. Pemirsa, Orde Baru berkuasa selama 32 tahun dan di bawah kepemimpinan Soeharto Indonesia berhasil keluar dari kesulitan ekonomi di masa Orde Lama. Namun di sisi lainnya, masa Orde Baru adalah saat di mana kekuatan ekonomi dikendalikan segelintir orang, politik dikekang, terjadi pelanggaran HAM dan kebebasan pers dibatasi. Kami akan paparkan sejumlah data bersama rekan Zaki Arfan. Silakan Zaki. Ya baik, terima kasih Ade dan juga pemirsa. Kalau kita tahu pada Rabu 14 November kemarin memang ini cuitan dari anak Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto, yakni Titi Soeharto, menuai beragam reaksi dari netizen. Ada yang setuju tetapi tidak banyak juga yang menolak. Memang setiap rezim atau era ini sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan. Tetapi apakah kelebihan dan kekurangan dari era Soeharto ini masih bisa relevan diterapkan pada masa sekarang, khususnya di era setelah reformasi? Kita akan lihat dulu berbagai informasi apa sebenarnya kelebihan dari era Orde Baru. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Memang di tahun ketika Soeharto menjabat menjadi presiden ini ada era transisi ekonomi pada tahun 66 sampai tahun 73, banyak kebijakan yang diambil untuk memperbaiki ekonomi dari sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan. Ini menyumbang sekitar 40 sampai 50% produk domestik bruto setiap tahunnya, sehingga memang pertumbuhan ekonomi ini cukup tinggi sekitar 5 sampai 9% setiap tahunnya. Ditambah adanya krisis minyak dunia atau oil boom pada tahun 73 yang menguntungkan Indonesia pada saat itu. Selain pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pada era Orde Baru memang keamanan negara ini cenderung lebih stabil, peningkatan angka warga terdidik juga cukup tinggi dan juga kebutuhan pangan yang terjaga. Tetapi dengan kelebihan Orde Baru ini tentunya juga ada kekurangan pada saat era Orde Baru. Kita akan lihat kekurangan dari Orde Baru ini sendiri. Kita tahu saat itu kolusi maupun juga nepotisme angkanya sangat tinggi dan juga pembangunan tidak merata, hanya terpusat di Pulau Jawa. Dan kemudian juga oligarki keluarga cendana dan juga kroninya yang menguasai banyak sektor dan dikuasai oleh keluarga cendana maupun juga kroninya. Kalau kita ingat juga masa-masa Orde Baru tidak ada kebebasan pers gitu. Kebebasan pers dibungkam. Juga banyaknya kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi serta pengekangan partisipasi politik. Kalau kita ingat hanya ada 3 partai saat itu juga selama era Orde Baru berkuasa. Inilah kelebihan dan kekurangannya. Apakah ini masih bisa diterapkan di era reformasi sekarang saat ini? Kita akan lihat juga ada survei yang dilakukan oleh Indobarometer terkait dengan bagaimana apakah demokrasi Indonesia saat ini sudah memuaskan publik. Dan kalau kita lihat Indonesia atau demokrasi Indonesia saat ini apakah ke arah yang benar begitu? Masyarakat yang menjawab bahwa saat ini arah yang benar sebanyak 79,1%. Arah yang salah menurut masyarakat ada yang memilih hanya sekitar 11,7%, sedangkan yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab 9,3%.
Kemudian survei selanjutnya adalah kondisi Indonesia saat ini dibandingkan dengan 20 tahun yang lalu atau era sebelum reformasi. Apakah kondisi Indonesia dengan era kepemimpinan saat ini jauh lebih baik dibandingkan dengan 20 tahun yang lalu? Kita akan lihat survei kepuasan selanjutnya. Ya, ini dia. Kalau kita lihat yang menjawab bahwa jauh lebih baik. Ini ada 52,7% atau setengah lebih. Kemudian yang menjawab sama saja ada 25,9%. Yang menjawab bahwa lebih buruk 12,7% dan tidak tahu atau tidak menjawab 8,7%. Artinya memang banyak yang masyarakat yang menilai bahwa kondisi saat ini jauh lebih baik dan merasa lebih puas dengan kondisi demokrasi Indonesia yang sudah berjalan selama 20 tahun lebih. Apakah kalau memang nantinya begitu Ade dan juga pemirsa ini dikembalikan seperti pada masa era Orde Baru, ini sesuai atau tidak? Kita akan lihat seperti apa. Tetapi kalau kita lihat saat ini memang ada kelebihan dan kekurangan, tetapi juga banyak kelebihan yang dirasakan oleh masyarakat dan merasa lebih baik dengan era ataupun juga dengan gaya kepemimpinan saat ini dibandingkan dengan era saat Orde Baru kemarin.